Oh, kantoran ya. Kadang kantor, kadang Atau kita ini pengusaha, usaha apa? Ya, wira swasta, bikin resto di pinggir jalan atau di pusat-pusat perbelanjaan ya. Atau pokoknya usaha-usaha lah yang menuntut tidak harus punya kantor, punya jam kerja yang reguler gitu ya. Tetapi kan semuanya sama, bekerja, mengeluarkan tenaga, mengerahkan pikiran, kemudian juga pasti membutuhkan modal gitu ya. Dan mesti punya harapan kan, dapat penghasilan ya, memperoleh penghasilan, dapat gaji, honor, keuntungan, benefit dan sebagainya dan sebagainya. Nah, setelah mendapatkan itu, nah, untuk apa? Sudah senang-senang. Mungkin bagi kawan-kawan yang penghasilannya besar ya, keuntungannya besar gitu, bukan hanya ratusan ribu, tapi bisa apa ini rong M ya, mangewu mangatus mana M kan M luru ya. Ya, sudah bisa ini menikmati apa mengunjungi tempat-tempat paling eksotis, menikmati hidangan di restoran yang paling mahal, bahkan membeli barang yang paling wow gitu ya. Sudah bisa semuanya gitu ya, dapat semua. Mesti kalau kita mau berhenti itu bertanya, yung ini tahu dan pikiran ini kerja menang Yesus bahkan kadang-kadang direwangi otot-ototan karo konco ya kon pengenmu ini kon gak mari-mari kon gara aku repot ya misalnya kon. Tapi pada saat semuanya mendapat gaji kan mesti menengahi kan, gak mungkin kon ini tak bantu nyok lagi lali ya ono sih cuma ya kan oke nih Pak. Iya ya. Kalau gitu di mana tempat agama itu? Kan begitu ya. Kalau rutinitas hidup kita sepanjang hidup kita ini begitu apa ada kepentingannya kalau itu agama itu ada dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita khawatir kalau semua orang kira-kira seperti itu, gaya pola style hidupnya itu seperti itu, terus kira-kira agama ini apakah masih ada? Kalau saya mengikuti dawuhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada, tetap agama itu tetap akan ada. Hanya kemudian beliau memberikan nasihat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yazalud dinu wad dunya qa'imain ma damat arba'atu asya'a. Agama dan dunia senantiasa akan tetap berdiri tegak. Sedunia tetap ono mbak, aku mau gak bakalan hilang selama ada 4 perkara. Madamat arba'atu asya, pokoknya saya ono petang perkara iki, selama masih ada 4 perkara ini, kedua-duanya tetap akan ada, yaitu madamal aghniya'u la yabkhuluna bima khawwil, yaitu selama orang-orang kaya tidak kikir dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Nah, jadi kalau ada orang kaya gitu, santunya ini misalkan berapa penduduknya itu berapa miliar, 5 miliar misalnya gitu ya, misalnya yang 4 miliar itu orang kaya semua misalnya gitu, kebanyakan ya 3 miliar kaya semua. Nah, orang 3 miliar itu bakhil semua, mungkin semua. Kira-kira mungkin enggak? Pasti kan enggak mungkin ya. Nah, pasti saja ada orang kaya yang 2 miliarnya orang miskin, maksudnya yang 3 miliar orang kaya, yang 2 miliar orang miskin. Nah, 3 miliarnya ini sopo GAP, tapi medit. Sepertinya tidak mungkin. Pasti dengan berbagai macam alasan orang-orang itu akan memberi, berbagi, charity dan sebagainya, istilahnya apapun lah, CSR apa itu sebuah apa namanya kenyataannya, realitas yang ada pada kita, bahwa pokoknya ono wong sugih wis medit,
itu baru akan hilang itu nanti agama dan dunia. Kemudian yang kedua, wa madamal ulama'u ya'maluna bima 'alimu. Selama para ulama masih mengamalkan apa-apa atau ilmu yang telah dipelajarinya atau yang dikuasainya. Nah, kalau kita kira-kira melihat dua hal ini, ya sopo wong gak kepengin sugih. Kan itu ya Mbak ya, orang hidup di dunia ini yo wis ta lah, gak usah apa namanya, gak usah sini-sini. Wis pokoknya wong urip nang donya iku kepengin sugih. Cuma gini, nanti seberapa mampunya kita mengumpulkan kekayaan. Kan itu. Saya Mbak Ayu tadi saya bilang saya nih MM-an itu. Pengayu mangatus tadi itu ya, pengayu mangatus ya. Mbak Ayu tetean misalnya gitu ya, tanda tangan tok. Nah, semua itu kan sebuah proses kehidupan yang tidak akan berhenti, akan terus berjalan selama ada orang yang kaya dan orang kaya itu mau berbagi. Adanya orang yang kepengen kaya akan menghidupkan dunia, kan gitu. Nek wong sak toponya wis gak kepengen soge lah, kan baru kau urip dunia ku mati kabeh wis. Karena kehidupan maksudnya. Buminya mungkin masih hidup, tapi kehidupannya menjadi pasif dan gak ada kehidupannya. Ibaratnya wong tawuru kabeh kan, ana wong wing gitu kan ya. Nah, ketika dia sudah kaya dan kemudian dia bakhil, maka yang akan terjadi antara orang yang kaya dan orang yang miskin itu akan terjadi pertumpahan darah. Nah, itu ya. Kenapa? Timbul orang kaya karena dia bakhil ya, akhirnya dia malah serakah. Sebaliknya orang miskin yang dia atau orang yang tidak kaya melihat orang hartanya banyak berlimpah tapi digegemnya kayak banyu gak netes blas kan itu ya, kayak ngegem banyu gak netes, semakin peliti. Apa yang dilakukan oleh orang yang tidak kaya itu pasti akan menjarah, itu akan terjadi apa namanya konflik sosial dan seterusnya sehingga ya kehidupan menjadi mati karena terus terjadi pertumpahan darah. Maka yang pertama ini, ingat, siapapun kita yang merasa kaya, merasa loh Mbak ya, kan ada orang yang tidak merasa kaya soalnya hartanya banyak tapi tidak rumah sugih. Sebaliknya orang yang hartanya sedikit merasa kaya, maka saat itulah kita berbagi. Maka jangan lupa, jangan berhenti, jangan bosen, jangan menahan diri kalau ingin berbagi. Kekayaan apapun yang kita miliki layak untuk kita bagi agar kehidupan di dunia ini atau kehidupan di bumi ini akan terus berlanjut. Nah, yang kedua adalah para ulama, para ahli ilmu, para alim, para ulama sudah tidak mau mengamalkan ilmunya, jenggo dewe dipakai sendiri, nggak pernah mau memberi berbagi seperti yang saya lakukan atau kita lakukan pada pagi hari ini ya. Saya mungkin tidak dalam amat lah agama saya ini, pokoknya cukuplah untuk dibagi, itu aja. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang mau melakukan hal yang seperti ini Mbak Ayu, maka agama akan hilang. Nah, hilang. Nanti tidak akan ada pertumbuhan, tidak akan ada perkembangan, tidak ada penguatan. Mengapa? Ya kan sudah tidak ada cahaya. Ibaratnya kan begitu. Ilmu nurun kan, berulang-ulang saya sampaikan di majelis ini bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ketika para pembawa cahaya itu atau para pemilik cahaya atau para penguasa cahaya itu hanya menyimpan cahayanya di dalam ruangan dirinya sendiri atau ruang pribadinya, ruang private-nya atau ruang tertutupnya, maka secara langsung ruangan yang di luar yang jauh lebih besar itu tidak terterangi, tidak terkena cahaya, walhasil yang gelap. Akan ada akan terjadi gitu. Nah ya, kalau mengikuti daunnya Sayyidina Ali ini, masa ono umur. Kalaupun ada, kan enggak semua orang alim begitu kan. Pasti ada orang alim yang mau berbagi kan. Gitu Pak. Iya, harus khawatir.
saya juga khawatir. Maka kita mau pagi-pagi menemani kawan-kawan semuanya ini agar agama ini tidak mati kan. Kita mau melakukan ini agar agama ini tidak mati. Kalau nanti sudah tidak ada yang mau, nggak ada yang bersedia, nggak ada yang rela, nggak ada yang senang, nggak ada yang serius membagikan agamanya, mengamalkan ilmunya pada orang lain, maka sama artinya kita, para orang-orang yang berilmu ini sedang memadamkan cahaya, sedang menggelapkan dunia. Nah, ini tuh ya. Ya, kalau sudah dunia gelap berarti habislah agama ini. Tidak ada kehidupan, walaupun uangnya seurep, tapi sudah tidak ada. Mengerikan sekali, mengerikan sekali. Anda bekerja, kita semua bekerja, ya silakanlah, itu sudah keniscayaan orang hidup. Tetapi semua itu, apapun yang kita lakukan itu kan mesti kepengen suke toh. Nah, nek wis suke aja lali, harus segera berbagi. Atau bahkan jangan nunggu semua kaya rumahnya, kaya mobilnya, kaya hartanya, kaya apalagi, jangan ditambahkan kaya istrinya loh ya. Itu harus berbagi. Sebelum itu semua, jangan nunggu semuanya kita kaya. Begitu kita kaya ilmu ya, segera berbagi. Kita kaya hati, kita berbagi. Kita kaya, semuanya kita punya banyak sudah. Yang segera harus kita bagi, karena kalau kita nanti menggenggamkan tangan, apalagi mengikat tangan di punggung, barangnya begitu. Karena kita tidak mau membagikan apa yang kita miliki, maka matilah dunia ini. Sama juga nanti ketika kita sudah merasa punya ilmu dan kita betul-betul paham dengan ilmu itu dan kita sudah mengetahui manfaat keberkahan ilmu itu, maka jangan hanya untuk dirinya sendiri, segera dibagi dan segera dibagi agar kemanfaatan keberkahannya terus melebar, meluas ke berbagai bidang, ke berbagai sudut, ke berbagai ruang dimanapun berada. Karena sekali lagi ilmu itu adalah cahaya. Barang siapa yang sudah menguasai ilmu dan hanya digunakan untuk dirinya sendiri, dia sesungguhnya sedang memadamkan cahaya itu. Kalau melihat dua ini baik, ya kan tidak mungkin soal orang suke semua kabeh kikir, kan tidak mungkin. Sama, banyak orang yang berilmu, masa semua orang yang berilmu itu tidak mau mengamalkan ilmunya, kan tidak mungkin. Berarti selama masih ada orang kaya yang mau berbagi, selama masih ada orang alim yang terus mengamalkan ilmunya, maka agama dan kehidupan ini akan terus berlanjut. Ya, kita harus khawatir memang. Kenapa? Karena bertambahnya orang kaya ternyata tidak bertambahnya orang yang mau berbagi. Konon kalau saya kapan itu melihat sebuah informasi, orang Indonesia ini termasuk yang nomor 1 di dunia katanya. Iya, paling dermawan ya. Betul Pak Ayu ya. Nah, itu kan bahagia kita berada versi orang Inggris. gitu ya. Masya Allah. Itu kita kan seneng nih jadi orang Indonesia kalau itu kan ya. Masya Allah, kita ini tidak termasuk negara kaya ya kan. Tapi kita memiliki etiket ya, memiliki budaya yang luhur, memiliki karakter yang mulia ya, bahwa kita ini berbagi. Jadi memang sudah selayaknya orang Indonesia ini jadi orang yang kaya ya. Nah, suka berbagi dulu baru nanti kaya ya. Tapi jangan sekali akan tetap hidup agama ini. Sebaliknya kalau kita membiarkan gitu ya, orang-orang yang bodoh tapi sombong nih, sudah bodoh sombong lagi. Kayak nyawanya double. Tapi kan kita melihat dengan mata kepala kan sekarang baik betapa banyak orang bodoh itu sombong banget. Nah, jangan dibiarkan mereka itu. Kenapa? Karena orang yang sombong dan orang yang bodoh yang menyombongkan pengetahuannya itu akan merusak.